Selamat pagi Indonesia yang makin mendunia. Udah hari Jumat nih fams. Pas banget, besok hari Sabtu tanggal 10 Desember adalah hari pernikahan Kaisang Pangarep, sang putra bungsu Presiden Joko Widodo dengan Irina Sofia Gudono atau yang akrab disapa Erina. Kalau soal persiapannya sih udah mulai dari beberapa hari yang lalu nih fams, termasuk soal tradisi pingitan. Hihihi. Jadi, Erina, sang calon mempelai wanita, udah dilarang keluar rumah sampai hari pernikahan besok. Termasuk gak boleh ketemu Kaisang sang calon suaminya sejak minggu lalu. Di saat pingitan inilah, calon mempelai wanita ini harus menjalani perawatan tubuh serta wajah. Tapi sebenarnya nih fams, kalau zaman now memang agak susah kalau mau dipingit bener-bener. Maklum deh, namanya juga kesibukan, ini pasti gak ada habis-habisnya nih. Macam itulah memang tidak terhindarkan kalau era sekarang tuh yang mau dipingit bener-bener sampai nggak boleh kemana-mana tidak mungkin, tetapi tetap sudah didampingi keluarga, segala sesuatu agenda beliau selalu dalam pantauan. Hari ini tanggal 9 Desember 2022, rencananya akan berlangsung acara siraman yang hanya dihadiri keluarga terdekat Erina Gudono. Sementara pada hari Minggu tanggal 11 Desember, pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono akan melakukan kirap dengan 12 kereta kuda. Mereka akan menuju Pura Mangkunegaran yang akan menjadi tempat tasyakuran. Sementara Mas Kaisang sendiri juga sempat mengikuti gladi akad nikah dan acara adat di fams. Cie, biar nggak grogi nih pas ijab kabul. Kegiatan ini juga diikuti sama semua saudara kandung Erina Gudono. Tapi Mbak Erinanya jelas nggak ikut fams, kan lagi dipingit. Mbak Erina ikut gladi akad secara terpisah beberapa hari sebelumnya. Fams, pada hari Rabu lalu, Mas Kaisang juga sempat menghadiri acara Wilujengan, yaitu tradisi Jawa berupa syukuran yang dilakukan untuk memohon kelancaran dan keselamatan pada hari pernikahan. Ya doa, mak-mak sudah nasi lewat khas Mangkunegaran. Ya persiapan pernikahan kayak persiapan orang-orang pada umumnya. Oh, selamatan ya, makan nasi liwet, fams. Sudah kuduga, nasi liwet itu memang tradisi ikonik Indonesia banget. Gak cuma di Jawa Tengah atau Yogyakarta, termasuk di Jawa Barat juga ada nih nasi liwet yang spesial. Kali ini nasi liwetnya pakai lobster, fams. Wah, jarang-jarang nih bisa ngeliwet pakai lauk lobster. Kombinasi gurih dan harumnya nasi liwet berpadu sempurna dengan tebal dan lezatnya daging lobster. Dalam tradisi masyarakat di Jawa Barat, ngeliwet atau makan bersama dengan cara seperti ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan, keakraban, dan kekeluargaan lewat makanan. Untuk membuat nasi liwet, kombinasi bahan lauk yang dipakai ini bisa sesuai dengan selera. Gak ada patokan baku untuk bahan utamanya. Biar makin beda, kita pakai nih jamur kuping juga nih fams. Disebut jamur kuping karena emang bentuknya mirip kayak telinga. Jamur ini juga punya tekstur yang mirip seperti tulang rawan atau tulang muda. Wah, lobsternya udah matang nih fams. Hewan jenis ini punya ciri khusus nih saat terpapar panas atau direbus. Lihat tuh, warna yang tadinya hitam berubah jadi kemerahan. Oh iya fams, nasi liwet dari Tatar Sunda ini lahir dari bentuk upaya berhemat. Dulu masyarakat di Tanah Sunda harus melewati jalan yang jauh untuk berkebun. Sebagai bekal perjalanan, dibawalah nasi liwet dalam bungkusan daun pisang atau dibawa langsung bersama wadah katel atau kasrolnya. Tujuannya sih agar nasi ini tetap hangat dan lezat saat dimakan. Tapi itu kan dulu fams. Kalau sekarang nasi liwetnya ini udah dimodif pakai seafood berupa lobster. Makanya, jadilah menu nasi liwet lauk lobster yang mengundang rasa lapar. Persiapan tenda dan lain-lain udah. Sekarang kita ceki-ceki nih persiapan cateringnya nih fams. Sebenarnya Ibu Iriana Jokowi ini udah sempat mencicipi menu makanan pernikahan Kaisang dan Erina pada tanggal 29 Oktober lalu fams. Sekalian cek venue lah beliau. Tapi waktu itu dilakukan secara tertutup. Nah, pas Ibu Iriana udah selesai ngecek, baru deh bisa kita intip tuh menu-menunya. Wah, banyak banget fams. Ada es kopior, bebek packing, fried dory, potato brion, sup iga bakar,
puding, sampai steamboat. Tapi karena judulnya nyicipin, kalau ngambilnya banyak-banyak kan, ya malu juga, fams. Makanya, kalau mau puas, kita jajan di luar aja ya, fams. Eits, ini juga salah satu menu hajatan Mas Kaisang dan Mbak Erina nih, fams. Iga bakar ini beratnya bisa mencapai 1 kilogram lebih. Kalau iga bakar Super Jumbo ini dikenal dengan sebutan iga bakar barbar. Bagian daging yang digunakan adalah rusuk bagian bawah sapi. Makanya tulangnya tipis tapi dagingnya tebal, fams. Biasanya nih, daging iga ini teksturnya juicy, lembut, dan empuk. Lapisan lemak pada daging iga enak dan mudah disantap. Sebelum dimasak, daging iga direbus dengan panci presto supaya tekstur dagingnya lembut dan mudah disantap. Kalau udah setengah matang, daging siap dibakar dengan arang dan bumbu barbecue. Biasanya nih, fams, ada tambahan kecap dan minyak wijen. Dijamin deh, harumnya bisa bikin lapar, fams. Karena udah direbus, proses membakar daging ini nggak usah terlalu lama. Yang terpenting, memberikan bumbu dan rasa manis pada daging iga. Kalau mau lebih mantap nih, iga bakar ini dihidangkan dengan aneka sambal khas Nusantara. Misalnya sambal mata, sambal dabu-dabu, sambal bawang, hingga sambal kacang. Fams, daging bagian iga ini kaya kandungan protein. Ada juga zat besi dan kalsium. Pokoknya cocok nih disantap oleh kamu yang menderita kurang darah atau 5L. Lemah, letih, lesu, lemas, dan lunglai. Nah, kalau ada hajatan seperti nikahan Mas Kaisang Mbak Erina, pasti ada tumpengnya ya. Tapi kalau yang ini, tumpengnya bukan dari nasi, melainkan dari puding. Rasanya, dijamin seger, fams. Oh iya, rasa buah pada campuran puding ini bukan dari perasa buatan, tapi langsung dari buah-buahan asli, fams. Jenis buah mangga harum manis bisa dipakai dalam puding ini. Tinggal buat pudingnya deh. Campur agar-agar, gula, yogurt, dan air. Masak sampai mendidih, lalu masukkan jus buah mangga. Buah mangga ini ternyata bisa menjaga kesehatan jantung, mengatasi obesitas, dan menurunkan kolesterol. Sekarang, puding tinggal dicetak dalam wadah aluminium foil berbentuk kerucut. Untuk puding warna lain, cara bikinnya juga sama kok. Bedanya cuma tambahan buah-buahannya aja. Tinggal hias deh. Hiasan yang dipakai bukan telur atau ayam yang biasa dipakai dalam tumpeng beneran, tapi buah-buahan. Sementara kalau ini, fams, puding yang dibuat dari bahan yang sama dengan pembuatan dawet. Biasanya kalau pas acara siraman atau midodareni calon pengantin, suka ada tuh sajian es dawet. Fams, pembuatan puding dawet ini hampir sama dengan pembuatan agar-agar. Bedanya cuma ada penambahan santan yang bisa membuat rasanya lebih gurih. Dan daun pandan agar aromanya lebih wangi. Kalau hampir mendidih, tambahkan puding jelly, maizena, gula pasir, garam, dan tepung agar-agar. Tinggal diaduk deh, sampai teksturnya agak kental. Dawetnya jangan lupa dimasukin juga ya. Nah, saat didinginkan seperti ini, agar-agar bisa jadi kenyal, karena bersifat gelatin, fams. Sifat kenyal inilah yang menarik indera penglihatan. Oh iya, fams, puding dawet ini semakin nikmat kalau disajikan dengan tambahan nangka. Belum lagi adanya siraman gula merah cair yang manis. Mantap tenan! Oh iya, fams, beberapa waktu sebelumnya, Mbak Erina Gudono sempat memperlihatkan sebuah hampers yang khusus dipesan untuk sahabat-sahabatnya yang akan bertugas sebagai pengirim pengantin saat akad nikah maupun resepsi. Isinya ada pengharum ruangan, parfum, gelas, sampai teh herbal. Hampers ini dipesan Mbak Erina dari sebuah UMKM yang ternyata masih tetangganya sendiri. Selain itu, fams, ada juga barang yang dipilih sendiri oleh Mbak Erina, yaitu selembar kain jarik, selendang, dan kebaya. Nah, soal kain batik ini, ada anjuran nih untuk para tamu, agar tidak menggunakan pakaian batik parang lereng pada saat acara pernikahan Mas Kaisang dan Mbak Erina. Motif parang lereng ini hanya diperbolehkan untuk kalangan bangsawan. Ternyata ya, fams, di balik eksotisme kain batik, memang ada filosofi yang benar-benar harus dipahami, biar nggak salah kaprah, fams. By the way, selain keagungan motifnya,
Kain batik ini juga punya keunikan dalam proses pembuatannya, fams. Seperti yang satu ini nih. Kalau dilihat lebih detail, di dalam batik ini terdapat corak khusus berwarna coklat keemasan. Ternyata corak ini berasal dari kawat berkarat loh. Kalau nggak percaya, kita lihat nih, langsung ke pengrajinnya. Namanya Pak Firman, fams. Ia seniman batik dari Surabaya yang menemukan teknik pembuatan motif teyeng pada kain batik. Sebagai mantan dalang yang beralih profesi menjadi pembuat batik, Pak Firman mulai belajar membatik di tahun 2012. Inovasi menciptakan karya baru dalam seni membatik lewat kawat karat atau bahan logam ia lakukan secara spontan agar produknya dikenal oleh masyarakat. Merubah yang rusak menjadi karya seni yang indah, kain mori biasa digunakan sebagai dasar kain batik. Kain direndam bersama kawat berkarat selama 1 hari 1 malam, fams. Tujuannya udah jelas, untuk membuat karat kawat menempel pada bagian kain, sehingga tercipta motif-motif yang artistik, fams. Ditutup memakai spons, kain akan ditimbun sampai motifnya berubah menjadi pola yang sempurna. Dalam proses ini, tempat untuk membuat pola harus dipastikan tidak boleh tercampur dengan air terlalu banyak. Soalnya bisa mempengaruhi hasil akhir dari pola karat, fams. Meski tak bisa diklaim sebagai orang yang menciptakan pola karat pada kain lewat batik teyengnya, nama Pak Firman sudah dikenal sebagai pioneer inovasi kain batik yang unik di Indonesia. Bahkan, karya batik teyeng ini udah mengekspansi pasar luar negeri loh. Oh my wow, Indonesia mendunia. Ini loh, motif asli kain yang sudah melalui proses pencampuran karat. Guratan-guratan khas karat atau dalam bahasa Jawa disebut teyeng, menghiasi kain. Sekilas mirip motif batik pada umumnya, berwarna coklat keemasan. Jangan salah, fams, proses tadi masih menjadi proses awal pembuatan kain batik teyeng. Anyway, pembuatan motif kain batik teyeng ini tergantung oleh pesanan si pembeli loh. Pak Firman hanya mempatenkan kain teyengnya aja. Selanjutnya, kain dihias dengan berbagai jenis motif batik khas Indonesia. Baik proses batik cap, nyanting, atau tulis di atas kain teyeng. Tenang, fams, proses pembuatan motif teyeng ini tidak mempengaruhi ketebalan dari kain mori setelah kena karat kok. Kain batik justru lebih indah kalau diberi sentuhan warna sesuai dengan asal daerah batik itu. Setelah lewat proses pewarnaan, pembuatan kain batik yang indah hampir selesai, fams. Nama batik teyeng belum familiar bagi beberapa penggemar kain warisan budaya Indonesia ini. Sebagai salah satu batik modern, harga batik teyeng juga sangat bervariatif. Untuk motif teyengnya saja dibanderol dengan harga Rp150.000 per meter. Kalau udah diberi motif batik cap atau tulis, harganya bisa berkisar antara 300 sampai jutaan rupiah, fams. Karat yang awalnya dianggap sebagai zat yang merugikan, kini jadi primadona bak emas permata ya. Wah, salut deh. Fams, kalau lihat foto priwetnya Mas Kaisang sama Mbak Erina, wah lucu-lucu banget ya. Mulai dari kostum adat dari beberapa daerah, sampai ada juga nih yang pakai jersey sepak bola. Fotonya di tengah lapangan pula. Kalau lihat orang foto priwet, kok rasanya jadi pengen ya? Maksudnya pengen belajar fotografi, fams. Biar bagaimanapun, pernikahan memang dianggap upacara yang sakral. Makanya nggak sedikit pasangan nih yang niat banget nyiapin acaranya se-perfect mungkin. Salah satunya adalah menyiapkan foto prawedding alias priwet. Zaman now, kalau nggak priwet itu kayaknya ada yang kurang ya. Nah, buat kamu nih yang ada rencana ngelamar anak orang atau married dalam waktu dekat, boleh nih pantengin nih tips versi low budgetnya ya. Pertama, tentukan dulu nih tema priwet yang kamu mau. Santai atau formal, atau unik ala Mas Kaisang dan Mbak Erina. Kalau pasangan yang satu ini memilih busana semi formal, rapi tapi santai dan gak ribet. Gak usah sewa yang macem-macem, pakai aja yang ada di rumah daripada harus mengeluarkan biaya lagi. Pemilihan baju ini juga bisa disesuaikan dengan tempat yang kamu pilih. Yang paling penting untuk menekan budget adalah relasi. Kalau punya teman seorang fotografer atau minimal yang hobi motret, kan lumayan bisa pinjam tenaganya. Karena biaya paling mahal dari prewedding adalah jasa sang fotografer. Dengan meminta tolong orang yang udah kenal, kamu bisa dapat harga teman. Ya, syukur-syukur bisa gratisan ya, fams.
Selanjutnya, pemilihan lokasi. Nah, ini juga perlu nih diperhatikan nih fams. Hunting dulu nih tempat yang oke. Karena ada beberapa tempat yang mematok biaya priwet yang cukup mahal. Kalau budget kamu tipker alias tipis kering, ya usahakan deh cari yang nggak pakai biaya. Minimal beli makanannya aja deh. Rekomendasi tim Ragam Indonesia kali ini adalah sebuah restoran yang ada di Sumberwatu, Sleman, Yogyakarta. Kalau tempatnya udah oke, kamu tinggal pilih waktu. Usahakan pemotretan ini dilakukan di jam-jam yang cahayanya bagus. Enaknya sih pas golden hours ya fams, di mana pencahayaan sedang dalam masa terbaiknya. Bisa pilih pagi setelah sunrise atau sore sebelum sunset. Dijamin deh hasil fotonya bakal ciamik. Sekarang masuk ke teknis pemotretan nih fams. Buat kamu yang jadi modelnya, usahakan bergaya seluas mungkin agar hasil di kamera ini terlihat bagus. Keluarkan ekspresi wajah senatural mungkin biar nggak kaku seperti kanebo kering. Oh iya nih fams, di Yogyakarta ada banyak banget nih lokasi yang bagus yang layak buat foto prewedding. Ya hitung-hitung sekalian piknik lah fams. Just let's go, check this out. Wih, enak banget nih. Pagi-pagi udah sarapan di dalam kolam renang. Jadi pengen ikutan deh. Fams, sarapan ala sultan atau floating breakfast ini emang menjadi tren saat ini. Keranjang seperti baki pendek tanah air menjadi wadah khusus untuk menyajikan menu sarapan. So, rasakan deh sensasi berendam sambil sarapan. Emang terasa berbeda dan menyenangkan. Apalagi view-nya laut begini. Wih, nikmat surga dunia, fams. Selain pemandangan lautan yang menakjubkan, kamu juga bisa nih merasakan sensasi penginapan glamping di sini, fams. Coba diperhatiin, apa sih yang unik dari bentuk glamping ini? Yap, bentuk glampingnya mirip dengan Sydney Opera House yang ada di kota Sydney, Australia sana nih, fams. Ciamik ya. Bentuk tendanya yang menyerupai cangkang kerang gitu, fams. Itulah yang bikin mirip dengan gedung opera seni yang terkenal di dunia, fams. Untuk kenyamanannya, dijamin deh. Apalagi glamping ini terbuat dari membran. Selain stylish serta terlihat mewah, bisa juga nih menyerap hawa panas. Saat ini ada 12 glamping yang dapat disewain. Tiap glampingnya memiliki fasilitas yang sama, tapi yang bikin beda hanya posisi glamping yang terdapat 3 tingkat, serta paket yang ditawarkan. Soal keindahan alam dan lautnya sih, Jogja nggak pernah habis, fams. Kalau mau menginap sambil menikmati pemandangan laut selatan Jawa, objek wisata satu ini bisa menjadi pilihannya. Lokasinya berada di daerah Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Berdiri di atas lahan yang luasnya hampir 5 hektar, kamu bisa kok menggunakan bus shuttle untuk berkeliling menuju spot-spot wisata serta penginapan yang ada di HH Ocean View ini. Cocok nih buat kamu yang malas jalan. Meski berada di tepian jurang, kamu nggak perlu khawatir, keamanan di sini tetap nomor 1. Spot favorit di sini adalah pesawat baling-baling ini nih. Pokoknya gak ada lawan deh. Lalu, balon udara ini juga menjadi ikonnya nih, fams. Kalau angle-nya tepat, berasa seperti melayang di lautan dengan view tebing yang tinggi. Cakep. Mau ala-ala Santorini? Ada, fams. Properti foto yang kece juga banyak. Pokoknya kamu bakal dibikin bingung nih mau pilih yang mana. Biar fotonya makin ciamik, ada jasa fotografer juga kok. Jadi tinggal ikuti arahannya aja deh. Cakep. Kalau belum puas juga, kamu bisa nih seru-seruan dengan jeep ini nih, fams. Jalurnya sangat menantang loh dengan view alamnya yang mendukung. Oh iya, kendaraan 4x4 ini emang cocok nih untuk jalur-jalur yang berat. Desainnya memang untuk kendaraan adventure. Jadi medan apapun pasti bisa dilibas. Berpariwisata jeep ini bisa dinikmati 3-4 orang sekaligus, fams. Tapi sesuaikan juga nih dengan besar kecilnya badan kamu biar nyaman saat berkendara. Ada rute yang ditawarkan saat menyewa jeep ini, fams. Ada rute Bukit Becici atau rute Pantai Kesirat. Tentunya semakin jauh jarak, maka akan semakin lama nih durasinya. Pokoknya rute yang diinginkan tinggal request aja ya. Udah capek? Saatnya makan nih. Uniknya, tempat ini memiliki nuansa alam terbuka nih, fams. Jadi, sambil makan bisa menikmati kenikmatan keindahan laut selatan Jawa, diiringi suara ombak.
Mau menu tradisional? Ada. Mau menu internasional? Ada juga kok. Pokoknya sesuaiin aja deh dengan selera kamu. Minumannya juga cantik dan segar. Komplit deh. Kalau udah kesini, hati bakal riang, pikiran tenang, tubuh pun juga jadi bugar. Jadi, segera deh agendakan healingnya nih, fams. Udah jam 6 pagi nih, fams. Berarti saatnya saya, Joy Ricci, harus undur diri. Semoga tayangan hari ini bisa menginspirasi ya. Dan semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah untuk kita semua. Amin. Kita ketemu lagi hari Senin di jam yang sama.